Halo, selamat siang teman-teman di Facebook. Hari ini saya akan melanjutkan live stream saya yang sebelumnya mengenai buku The Promise atau autobiografi dari guru saya, His Eminence Cem Rinpoche. Pada tanggal 4 September 2019 yang lalu, guru saya, His Eminence Cem Rinpoche, entered parinirvana atau biasa juga kita sebut sebagai entered clear light. Dalam bahasa awamnya, beliau meninggalkan dunia fana ini dan semua urusan yang terkait dengan funeral dari guru saya, His Eminence Cem Rinpoche, itu berjalan dengan baik, dan saya juga sangat berterima kasih atas kata-kata mendukung yang saya terima pada masa yang cukup berat ini. Dan bagi saya sendiri telah mengenal guru saya selama lebih dari 13 tahun, adalah bagaimana kita meneruskan legacy beliau, karena kisah hidupnya itu sangat luar biasa. Dan juga kami sangat mengharapkan kedatangan dari reinkarnasi guru kami, His Eminence Cem Rinpoche, dalam penampakan fisik yang baru atau tubuh yang baru dan yang sehat. Jadi kami sangat mengharapkan kedatangan beliau kembali di antara kami. Baik, jadi sekarang ini saya akan melanjutkan pembacaan dari buku The Promise. Seperti biasa, saya akan membaca dalam bahasa Inggris, kemudian saya akan menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi kita terakhir itu sampai dengan halaman 105, dan hari ini kita akan melanjutkan ke halaman 106. Jadi ini adalah salah satu dari foto guru saya yang kebetulan merupakan foto favorit saya. Itu foto ini diambil di audience roomnya di Ladrang Rinpoche, dan kita bisa lihat bahwa di belakang beliau itu banyak sekali patung Buddha. Dan saya ingat cerita yang menarik mengenai foto ini. Rinpoche selalu di ruangan ini duduk membelakangi Buddha, karena dia ingin agar orang yang berbicara dengan beliau itu duduk menghadapnya, sehingga orang yang berbicara dengan beliau atau bertemu dengan beliau itu bisa melihat semua rupa Buddha yang indah di belakangnya dan menerima blessingnya. Itu adalah penjelasan dari guru saya. Jadi bahkan dalam sesuatu yang simple seperti sitting arrangement atau pengaturan tempat duduk pada saat bertemu dengan Rinpoche itu memiliki makna dharma, ya. Kita lanjutkan halaman 106. A love for animals, love and loss. Jadi Rinpoche memiliki kecintaan yang sangat besar terhadap hewan, dan ini adalah kisah Rinpoche semasa beliau masih kecil. Jadi beliau memiliki beberapa hewan peliharaan, dan juga beliau juga kehilangan beberapa hewan peliharaannya. Jadi kita lanjutkan. Rinpoche's great compassion, even as a young child, extended not just to the people around him, but also very much to every being, including animals. This strong love is still evident today, and it has been the inspiration for countless animal rescue efforts within his Dharma organization, Kechara. Jadi, Rinpoche memiliki rasa kasih yang besar, bahkan ketika beliau masih anak-anak. Rasa kasih ini bukan hanya ditunjukkannya kepada orang-orang di sekitarnya, tetapi juga hampir ke semua makhluk, termasuk hewan. Dan rasa kasih yang besar ini itu masih terlihat sampai dengan akhir hidupnya, dan telah menginspirasi banyak orang untuk melakukan atau menyelamatkan hewan-hewan yang tidak diinginkan di dalam organisasi dharmanya, yaitu Kechara, di mana saya berada sekarang ini. As a child, Rinpoche kept hamsters, cockatiels, 2 fish tanks, squirrels, turtles, ducks, and dogs. In the summer, he would work at a pet shop for extra pocket money
and along the way learned the intricacies of caring for many different species of animals. When he was about 8 years old, he brought home his first dog, Princey, from the Collingwood flea market. Princey was a brown dog that looked like a smaller version of Schnauzer. Jadi ketika guru saya masih kanak-kanak, Ibu Ci itu memelihara beberapa jenis binatang seperti contohnya hamster, burung kakatua, dan juga beliau memiliki 2 akuarium ikan, squirrels ya, jadi itu keong ya, kura-kura, bebek, dan juga anjing. Pada saat musim panas, biasanya kalau di Amerika itu pada saat musim panas kan mereka libur ya. Rinpoche itu bekerja sambilan di toko hewan untuk mendapatkan uang jajan lebih, dan berdasarkan pengalaman beliau pada saat bekerja di toko hewan ini, Rinpoche itu mempelajari mengenai bagaimana merawat hewan dari berbagai jenis ya. Dan ketika Rinpoche masih sedang berusia 8 tahun, Rinpoche membawa pulang anjingnya yang pertama yang diberi nama Princey. Itu dia beli dari pasar Collingwood ya. Dan Princey itu berwarna coklat, dan dia itu terlihat seperti versi yang lebih kecil dari anjing jenis Schnauzer. One day, Princey disappeared, and though Rinpoche searched frantically for him everywhere, he could not be found. Later, Rinpoche found out that Princey had been run over by a car just by the highway near his home. Rinpoche was devastated by the death of his little dog, one of the first few beings that he could care for entirely. Worse still, his mother blamed him for the dog's death. She said it was his fault that Princey had run away. Jadi pada suatu hari, Princey, anjing Rinpoche, menghilang. Dan Rinpoche itu mencari kemana-mana karena beliau itu sangat khawatir. Tetapi Rinpoche tetap tidak bisa menemukan anjing ini ya. Dan kemudian Rinpoche itu mengetahui atau menemukan bahwa Princey itu telah ditabrak mobil di highway ya dekat rumahnya. Rinpoche sangat sedih sekali dengan kematian anjingnya, dan anjing ini adalah salah satu makhluk pertama yang bisa dirawat Rinpoche dengan sepenuhnya. Dan hal yang lebih buruk adalah ibu angkatnya ya, Dana Bugaya, itu menyalahkan Rinpoche atas kematian anjingnya. Dan menurut Dana, ini salah Rinpoche, kenapa Princey itu bisa menghilang atau melarikan diri ya. Rinpoche had begged his parents to fence up the yard, but they never heed his pleas, as his father had not wanted to spend money on it. As an 8-year-old, he did not understand how Princey's death was his fault, but the psychological guilt inflicted by his mother stayed with the young boy for a very long time. Jadi sebetulnya pada saat Princey itu masih hidup, Rinpoche itu telah memohon pada orang tua angkatnya untuk membangun pagar di sekitar rumahnya, sehingga untuk melindungi Princey agar dia tidak melarikan diri. Tetapi ayahnya tidak mau karena menurut beliau ini hanya buang-buang uang saja. Jadi sebagai anak kecil yang sedang berusia 8 tahun, Rinpoche pada saat itu tidak mengerti bagaimana caranya, kok kematian Princey itu adalah kesalahannya. Tetapi karena dia disalahkan oleh ibu angkatnya, Rinpoche itu merasa bersalah secara psikologis, dan rasa bersalah ini tinggal dalam dirinya untuk waktu yang sangat lama. Ya, jadi di halaman 106 ini bisa kita lihat di foto yang pertama di bawah, Rinpoche with his loving grandmother Queen Dechen and his very first dog Princey. Jadi di foto ini Rinpoche bersama nenek kandungnya Queen Dechen, dan bisa kita lihat anjing yang berwarna coklat yang ada di foto ini adalah
Princey. Ya, dan di sini ada beberapa foto Rinpoche dengan anjingnya. Mari kita lanjut ke halaman 107 di sini. Ini adalah terjemahan Chinese dari halaman 106, dan tapi di sini yang precious adalah kita bisa lihat banyak foto-foto masa kecil Rinpoche bersama anjingnya yang lain ya. Jadi di sini ada caption, Rinpoche adored all dogs and this is still very strongly evident today. Jadi Rinpoche itu sangat menyayangi semua anjing dan hal ini terlihat sampai akhir hidupnya. Bahkan saya juga pernah melihat sampai apabila kebetulan saya sedang bersama Rinpoche, apabila ada anjing terlantar di jalan, Rinpoche itu tidak sungkan untuk berhenti. Dan pada saat Rinpoche pergi kemana-mana, di mobilnya itu selalu harus ada makanan anjing, sehingga Rinpoche bisa memberi makan anjing yang terlantar di jalan yang ditemuinya. Kita lanjut ke halaman 108. Di sini ada 3 anjing ya. Jadi captionnya Rinpoche's beloved dogs from Lev, Oser, Dharma, and Yogi. Jadi Oser itu adalah salah satu anjing perempuan Rinpoche. Dia itu sangat cantik ya dan juga sangat pintar. Dan kemudian Dharma itu sangat imut ya dan sangat lucu ya, dan juga Yogi ini adalah anjing tertua Rinpoche, dan kebetulan Yogi ini sudah meninggal sekitar 2-3 tahun yang lalu, dan bahkan Rinpoche telah membangun memorial dan juga patung dari Yogi ini ya. Beliau itu adalah anjing yang sangat pintar. Jadi di halaman 108 ini, in the winter, Dana offered to buy him another dog at the Collingwood flea market, a little beige puppy, which he was allowed to keep in the house as it was cold outside. He was named Halter, a very common Mongolian name for a dog, which meant marking on the forehead. Just as he did with Princey, Rinpoche adored this dog, sleeping with him and playing with him for hours. Jadi pada musim dingin tahun yang sama, ya, Dana, ibu angkat Rinpoche, itu menawarkan bahwa Rinpoche itu bisa memiliki anjing lain, dan Dana membelikan Rinpoche anjing lain di pasar Collingwood. Dan anjing ini adalah anak anjing berwarna kecoklatan ya, dan Rinpoche itu diperbolehkan untuk merawat anjing ini di dalam rumah karena di New Jersey pada saat itu sangat dingin ya. Anjing ini dinamakan Halter. Halter itu nama yang cukup umum bagi anjing dalam bahasa di Mongolian family ya, dalam keluarga Mongolia, yang artinya adalah tanda di keningnya. Seperti yang dia lakukan dengan Princey, Rinpoche sangat menyayangi Halter, dan bahkan Halter juga tidur bersama Rinpoche, dan Rinpoche juga menghabiskan waktu berjam-jam untuk bermain dengan Halter. Halter grew to be very big and tough. Even though Dana arranged for a doghouse to be built outside in the backyard for Halter, and a fence erected to separate their house from their neighborhood. Because he was so strong, the fencing was not sufficient to keep Halter in the yard. So Rinpoche's parents put a big spike in the ground and attached a chain to the dog. Still, Halter was so strong, he could pull the spike out and continue to run loose. Rinpoche suggested that they cement the spike down, but again, his father did not want to. Finally, his mother installed a very expensive, heavy spike, claiming that there was no way he could escape. He still escaped anyway. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, Halter itu ternyata bertumbuh menjadi anjing yang sangat besar dan juga sangat kuat, sehingga pada akhirnya Dana itu mengatur agar sebuah rumah anjing dibangun di luar rumahnya,
di halaman rumah beliau untuk Halter, dan juga kali ini Dana membangun pagar di sekitar rumah untuk memisahkan rumah mereka dan rumah tetangga. Karena halter itu sangat kuat ya, bahkan pagar ini tidak cukup untuk untuk membuat halter itu tetap tinggal di halaman. Jadi orang tua angkat Rinpoche menaruh a big spike ya, di menanam satu tiang gitu di tanah, dan juga di tiang ini di attach dengan atau diikat dengan rantai ke leher halter, ya. Saya kurang tahu apakah itu di leher atau bukan. Tetapi karena halter itu sangat kuat, bahkan tiang ini pun bisa ditariknya dan halter bisa berlari keluar. Dan Rinpoche itu menyarankan agar tiang ini itu disemen ke bawah ya, sehingga tetapi ayah angkatnya itu tidak mau, dan pada akhirnya ibu angkat Rinpoche itu menginstall ya tiang yang sangat mahal dan juga sangat berat, dan menurut Dana sekarang dengan adanya tiang ini tidak mungkin halter itu bisa melarikan diri lagi, tetapi halter tetap bisa mencari cara untuk melarikan diri. On a daily basis, halter would escape and get lost. Since the incident with Prince, Rinpoche would always become very distraught whenever he ran off. Jadi setiap hari halter itu akan selalu melarikan diri dan tersasar. Sejak adanya kejadian dengan Prince, Rinpoche selalu sangat sedih apabila halter itu melarikan diri. Dan Dana became tired of halter running away and as usual blamed Rinpoche for it. He told him that he was not watching halter or looking after him well. This continued for weeks and months. Jadi pada akhirnya Dana itu lelah dan sebal dengan halter yang selalu melarikan diri, dan seperti biasa Dana menyalahkan Rinpoche, dan Dana mengatakan pada Rinpoche bahwa Rinpoche itu tidak menjaga halter dengan baik, dan cara yang Dana ini menyalahkan Rinpoche itu selama berminggu-minggu dan selama berbulan-bulan. Kita lanjut ke halaman 109. Jadi, finally, after halter many repeated escapes, Dana called the dog pound on their own dog. As the men from the dog pound arrived, Rinpoche could do nothing but hug halter and cry. There was simply nothing he could do for his dog, which he loved so dearly. While halter was being dragged to the truck from the dog pound, Dana screamed at Rinpoche, "It is your fault. You're making me do this. I have no choice." Jadi akhirnya karena Dana itu sudah sangat sebal ya dengan halter yang selalu melarikan diri, Dana itu memanggil penangkap anjing untuk menangkap anjingnya sendiri, dan ketika orang yang menangkap anjing ini tiba, jadi untuk dimasukkan ke shelter, Rinpoche tidak bisa melakukan apa-apa kecuali memeluk halter dan juga menangis. Dan pada saat itu tidak ada yang bisa Rinpoche lakukan untuk anjingnya yang sangat dia sayangi. Ketika halter itu ditarik ke truk penangkap anjing, Dana meneriaki Rinpoche, "Ini semua kesalahan kamu. Kamu membuat saya melakukan hal ini. Saya tidak mempunyai pilihan." The neighbors were watching but did not care or offer any help. Jadi para tetangga itu menyaksikan tetapi tidak terlalu peduli atau tidak menawarkan bantuan. The last that Rinpoche saw of halter, he was howling in the back window of the truck, being driven away. Rinpoche begged his mother to get his dog back, but she refused. He later found out that the pound put
down unwanted dogs. Jadi ketika saat terakhir Rinpoche melihat Halter adalah ketika Halter itu menangis ya, di belakang truk yang sedang pergi menjauh dari Rinpoche, dan Rinpoche memohon kepada ibunya untuk membawa kembali anjingnya, tetapi Dena menolak. Dan kemudian Rinpoche mengetahui bahwa dog shelter ini membunuh atau mematikan anjing-anjing yang tidak diinginkan. These two incidents in particular affected Rinpoche for years. At such a young age, he could not understand why his mother would do these things to punish him, or what he had done wrong. It was, however, the beginning of a strong resolve never to let this happen to any animal again. From then on, animal welfare had been one of the closest causes to Rinpoche's heart, something for which he will go to all lengths to ensure that an animal can be happier, safer, and healthier, even for just one day. Jadi dua kejadian ini dengan Prince dan Halter itu sangat mempengaruhi Rinpoche selama bertahun-tahun, karena pada saat usia beliau yang masih sangat muda, dia tidak bisa mengerti mengapa ibunya itu akan melakukan hal seperti ini untuk menghukumnya, dan sebetulnya apa kesalahan Rinpoche. Dan akan tetapi ini merupakan awal dari tekad yang sangat kuat untuk tidak pernah membiarkan hal ini terjadi lagi kepada hewan. Dan sejak saat itu, kesejahteraan hewan itu adalah salah satu hal yang sangat dekat dengan hati Rinpoche, dan Rinpoche itu tidak sungkan untuk melakukan hal yang lebih untuk meyakinkan bahwa hewan itu bisa memiliki hidup yang lebih bahagia, lebih aman, dan juga lebih sehat, bahkan bila hal itu hanya untuk satu hari. Jadi di sini ada foto burung kakatua yang dirawat di Kecara Forest Retreat dan tortoises ya. Dan di sini dan di halaman sebelah 110 bisa kita lihat bahwa ini adalah aviary yang ada di Kecara Forest Retreat. Starting with the few birds Rinpoche used to care for during his childhood in New Jersey, his lifelong love for animals has extended to the building of a 4,000 square foot tortoises pen and aviary in Kecara Forest Retreat, to house all the rescued birds that Rinpoche had saved over the years. Jadi ini adalah aviary kami. Ini adalah satu proyek yang dimulai Rinpoche pada saat masa kecil beliau di New Jersey, dan rasa kasihnya kepada hewan itu akhirnya membawa pada dibangunnya aviary, rumah burung dan tortoises sebesar 4.000 kaki, seluas 4.000 kaki ya, di Kecara Forest Retreat tempat saya berada sekarang. Dan ini dihuni oleh burung-burung dan tortoises yang telah diselamatkan Rinpoche selama bertahun-tahun ya. Jadi dengan ini saya akhiri live stream hari ini. Terima kasih karena telah menyaksikan live stream saya, dan sampai jumpa di live stream berikutnya. Terima kasih.